Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Imadian Dipayuda Meradangga dan rekan saya Komang Trio Jayadi. Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar. Kami akan mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan limbah kulit nangka dan limbah kulit kacang tanah sebagai bahan baku alternatif pengganti kayu dalam pembuatan tisu. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami kali ini, yaitu di mana hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi makhluk hidup, terutama dalam mengatasi permasalahan pemanasan global atau global warming. Namun, hijaunya alam Indonesia kian berkurang akibat pemanfaatan hutan yang tak terkendali. Salah satu aktivitas industri yang berperan dalam proses penurunan volume hutan adalah industri pulp dan kertas, di mana tingkat konsumsi tisu oleh masyarakat terus meningkat, bahkan hampir menyertai segala bentuk aktivitas sehari-hari. Sehingga tingginya tingkat penggunaan tisu akan seirama dengan penurunan volume hutan dan mempengaruhi jumlah pohon yang ditebang, yang dimana hal ini akan menyebabkan kegundulan kawasan hutan di masa depan. Lalu bagaimanakah solusinya? Maka dari itu, dibutuhkannya inovasi tisu non-kayu dapat menjadi solusi alternatif, dengan memanfaatkan bahan sekitar berupa limbah selulosa non-kayu yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi produk tisu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam berupa buah-buahan dan kacang-kacangan, yang pemanfaatannya menyisakan limbah yang tak dimanfaatkan seperti limbah kulit nangka dan limbah kulit kacang tanah. Pemanfaatan limbah kulit nangka dapat dikombinasikan lagi dengan kulit kacang tanah yang mengandung selulosa tinggi sehingga dapat dihasilkan produk tisu yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada pun tujuan dari penelitian kami. Yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik fisik kertas tisu, yang kedua yaitu untuk mengetahui karakteristik kimia kertas tisu, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui karakteristik mekanik fisik kertas tisu. Metode penelitian. Pertama-tama dilakukan proses pengeringan bahan, kemudian dilanjutkan dengan isolasi selulosa kulit nangka dan kulit kacang tanah melalui tahapan pulping, tahapan bleaching, dan proses pengayakan, sehingga diperolehlah selulosa kulit nangka dan kulit kacang tanah. Proses pembuatan tisu dilakukan dengan penimbangan dan pencampuran selulosa kulit nangka dan kulit kacang tanah dengan aseton, PEG, dan juga gliserin. Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan tapioka dengan mencampurkan 5 gram tepung tapioka dan 100 ml aquades, lalu dipanaskan dan diaduk hingga mengental. Larutan tapioka kemudian dituangkan ke dalam campuran selulosa dan diaduk hingga homogen. Lalu campuran kemudian dituangkan ke dalam cetakan piring melanin dan dikeringkan menggunakan oven selama 60 menit dengan suhu 110 derajat Celcius. Untuk mengetahui karakteristik fisik kertas tisu dilakukan pengujian analisis ketebalan, uji densitas, uji gramatur, daya serap air, morfologi, dan uji warna. Kemudian untuk mengetahui uji karakteristik kimia kertas tisu dilakukan uji pH, uji kadar abu, biodegradasi, dan analisis FTIR. Yang terakhir, untuk mengetahui uji karakteristik mekanik fisik kertas tisu dilakukan uji kuat tarik. Hasil dan pembahasan berikut adalah hasil analisis ketebalan, densitas, dan gramatur. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita ketahui bahwa keseluruhan perlakuan kertas tisu telah memenuhi standar SNI untuk nilai gramatur. Selanjutnya adalah hasil uji biodegradasi. Berdasarkan data pada tabel dan grafik tersebut, dapat kita ketahui bahwa kertas tisu dapat terurai 14,67% sampai dengan 16,67% selama 7 hari. Dan kertas tisu dapat terdegradasi secara sempurna selama 42 sampai dengan 48 hari. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian karakteristik kimia. Pengujian ini terdiri dari pengujian daya serap air, pengujian warna tisu, pengujian kadar abu, dan pengujian pH. Apabila dilihat dari pengujian daya serap air, warna tisu, dan pH, seluruh perlakuan telah memenuhi standar SNI. Namun apabila dilihat dari pengujian kadar abu, hanya P3 yang memenuhi standar SNI. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian morfologi. Berdasarkan gambar yang dapat dilihat di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan warna disebabkan oleh tebal tipisnya kertas tisu. Semakin tebal kertas tisu, maka semakin gelap warna yang ditunjukkan di mikroskop. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian ketahanan tarik. Berdasarkan grafik yang dapat dilihat pada gambar berikut, dapat diketahui bahwa nilai maksimum load dan nilai elastik modulus berbanding lurus, di mana pada kedua nilai ini, nilai terbesar sama-sama diraih oleh P2. Berikut adalah hasil uji FTIR. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita ketahui bahwa selulosa dan kertas tisu memiliki karakteristik jenis ikatan yang sebagian besar serupa. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas tisu memiliki ketebalan berkisar antara 0,25 mm sampai dengan 0,36 mm. Nilai densitas 0,82 gram per cm kubik sampai dengan 1,1 gram per cm kubik.
gramatur berkisar antara 272,22 gram per meter persegi sampai 333,33 gram per meter persegi. Daya serap air berkisar antara 60 mm sampai dengan 100,6 mm dan kertas tisu tidak luntur saat direndam air selama 60 detik. Hasil uji mikroskopis menunjukkan bahwa P1 hingga P3 memiliki struktur permukaan yang heterogen dan berpori. Yang kedua, kertas tisu memiliki pH berkisar antara 6,12 sampai 6,56. Kadar abu berkisar antara 1,67% sampai 5,67%. Hasil uji biodegradasi menunjukkan bahwa kertas tisu yang dihasilkan terurai 14,67% sampai 16,67% selama 7 hari. Berdasarkan hasil analisis gugus fungsi FTIR didapatkan bahwa keseluruhan sampel baik itu selulosa ataupun kertas tisu menunjukkan karakteristik jenis ikatan yang sebagian besar serupa. Yang ketiga, kertas tisu memiliki nilai rata-rata maksimum load P1 hingga P3 yaitu 6,23 Newton, 6,93 Newton, dan 6,91 Newton. Pada elastik modulus, rata-rata P1 hingga P3 berturut-turut adalah 1,26 MPa, 5,49 MPa, dan 4,52 MPa. Sekian persembahan mengenai penelitian kami. Meneliti itu seru!